ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah, para hadirin dan hadirat, di majelis lanjutan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa, kita memulakan dengan pembahasan yang relevan dengan inti pembahasan, yaitu tentang ta'zimullah, yaitu mengagungkan Allah. Bahwasanya wajib atas kita sebagai insan, sebagai makhluk yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla segala rizki dan fasilitasnya agar mengagungkan Rabb kita. Karena dia adalah Khaliq, pencipta kita. Dia adalah Malik, pemilik kita, raja kita. Dia adalah Raziq, pemberi rizki untuk kita. Dia adalah Mudabbir yang mengatur segala urusan kehidupan kita, mentakdirkan kepada kita segala rincian dari kenyataan hidup kita. Maka ta'zim adalah memuliakan, mengagungkan, menempatkan sesuatu pada kedudukannya yang layak. Itu ta'zim namanya. Jadi bahasa kita ada namanya salam ta'zim, yaitu salam dalam rangka memuliakan dan mengagungkan. Nah, adapun ta'zimullah berarti ini mengagungkan Allah secara hakiki. Mengimani keagungan zatnya Allah, mengimani keagungan nama dan sifat-sifat Allah, mengimani keagungan hukum, syariat, perintah dan larangan dari Allah. Juga itu semua berkonsekuensi pada apa? Merasa takut pada Allah dan tunduk dengan penuh penghormatan pada Allah Azza wa Jalla. Maka mengagungkan Allah ini wajib. Wajib atas setiap muslim untuk mengagungkan Allah, karena mengagungkan Allah itu konsekuensi tauhid. Lah kalau ngaku tauhid tapi tidak mengagungkan Allah, maka dusta tauhidnya. Itu satu. Jadi kenapa kita wajib mengagungkan Allah? Karena satu, mengagungkan Allah itu konsekuensi tauhid. Ya, konsekuensi tauhid. Kalau emang aku menyembah Allah, aku bertauhid, maka harus kita agungkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ta'zimullah, karena ta'zimullah, mengagungkan Allah itu merupakan inti dari ibadah hati. Inti dari ibadah hati ya mengagungkan Allah. Semua ibadah sebenarnya intinya agar kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, agar bertakwa. Kalau lagi ibadah, menjalankan ketaatan, itu harus ada sisi mengagungkan Allah, cinta pada Allah Ta'ala.
takut padanya. Kemudian wajib, kenapa wajib atas setiap muslim untuk mengagungkan Allah? Yang ketiga, karena ta'zimullah, mengagungkan Allah itu menjadi dasar keikhlasan, dasar ketundukan kepada syariat. Ya. Kalau mau betul-betul ikhlas, agungkan Allah, maka akan dipermudah untuk ikhlas. Sehingga orang-orang ria, pamer dalam ibadahnya, bukan niatan lillahi ta'ala, itu sebenarnya nggak mengagungkan Allah. Dia nggak punya dasar keikhlasan, nggak punya pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Nah, mengagungkan syiar Allah berarti kan mengagungkan syariat Allah. Misal mengagungkan syiar Allah, mengagungkan azan. Kalau dengar azan, kalau ada azan kita dengerin. Maksudnya azan yang memang dari masjid, bukan lomba azan atau bukan azan dari handphone, tapi azan dari masjid-masjid di waktunya kita dengerin. Ini kan sama dengan mengagungkan syiar, karena azan adalah syiar. Ya. Nah, mengagungkan syiar Allah berarti mengagungkan syariat Allah. Mengagungkan syariat Allah berarti mengagungkan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Ini bisa menjadi parameter kita tuh lagi bertakwa apa enggak. Ketika dengar azan, kita diam apa enggak. Ternyata kita lanjutin aktivitas, berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang salah di hati kita. Ketika disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan kalimat-kalimat azan, itu tidak terketuk hati kita untuk menyimaknya. Ya. Kemudian juga larangan-larangan Allah juga kita agungkan karena Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah syariat Allah. Sebagaimana juga di surat Al-Hajj lagi di ayat 30 kali ini, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan hurumatillah, larangan-larangan Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita agungkan, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Oke, kata sebagian, jangan engkau melihat seberapa kecil maksiat yang engkau lakukan, tapi lihatlah seberapa agung Allah Ta'ala yang engkau maksiati. Gitu. Jadi kalau ada larangan dari Allah Azza wa Jalla, mungkin itu bukan dosa besar awalnya, tetapi agungkan tetap, karena yang melarang ini adalah Allah Azza wa Jalla. Yang melarang ini adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau di keluarga besar aja, kepala keluarga yang melarang, oh itu kita agungkan karena kepala keluarga yang larang dibandingkan kakak atau adik kita. Padahal itu baru skala keluarga kecil yang bukan pemilik syariat, bukan pemilik langit dan bumi. Maka bagaimana jika yang melarang adalah pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan neraka? Maka wajib kita agungkan. Kemudian para jemaah sekalian, para bapak-bapak dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ke kitab Ad-Da'wa Dawa, dan seingat saya kita sampai di pembahasan tentang maksiat itu, efeknya di antara hukuman dzunub, bahwasanya itu akan melemahkan sisi mengagungkan Rabbul Alamin di kalbu manusia. Tadinya saya ditawarkan poin yang sebelumnya, yaitu menghilangkan rasa malu, tetapi saya pikir itu sudah apa belum ibu-ibu sekalian? Udah ya berarti ya. Benar nggak ini kalau sekarang berikutnya melemahkan pengagungan terhadap Allah gitu? Oke, kita mulai dari situ. Bismillah ya. Taib. Sebelumnya ummahat sekalian, para ummahat yang alhamdulillah, atau para bapak yang ketika saya
ditimpa musibah dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah itu di awal bulan Mei, ya. Ya ketika itu mungkin beberapa dari jemaah di sini terutama panitia, ya, memberikan santunan dan juga dukungan. Alhamdulillah saya terima dengan kerendahan hati dan juga rasa syukur kepada Allah, kemudian kepada para jemaah sekalian yang mensupport dan berhusnudzon kepada Allah, kemudian kepada saya. Saya katakan jazakumullah khaira atas santunan, dermaan, motivasi dan dukungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah saya untuk menuju speedy recovery, ya, sehingga bisa beraktivitas. Alhamdulillah, termasuk recover yang walaupun masih dalam tahap pemulihan, tapi ini termasuk progres yang cukup baik, ya, kata dokternya setelah beberapa kali konsultasi belakangan ini. Alhamdulillah, ya, memang tentu belum sempurna karena ini usianya masih 1,5 bulan. Ya, jadi di tangan saya ada 2 pen, ya, sehingga saya kesini nggak bisa naik motor lagi dan naik mobil, alhamdulillah, tapi mobil orang, alhamdulillah. Dan setiap saya naik mobil selalu saya gonta-ganti mobil, ya. Itu diantara kelebihan saya, ya, sebelakangan ini, ya. Sebenarnya ternyata naik motor ke sini hampir 2 jam dan naik mobil nggak sampai sejam. Ternyata enak juga naik mobil, ya. Tapi kenapa saya ke sini dari Bekasi naik motor pada sebelum-sebelumnya? Karena ya menikmati perjalanan dan ada rasa ingin merasakan seperti orang-orang pada umumnya ketika mereka naik motor di jalanan bekerja. Saya ingin merasakan itu dan merasakan ada effort ke Cisauk ini sehingga lebih berharga, ya, dan tetap akan selalu berharga insyaallah. Apalagi ummahat dan para bapak di sini datang dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kajian terselenggarakan, jemaah bisa menikmati sajian kajian ini, dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada apa yang kita sajikan dari faedah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik pada apa yang Bapak dan Ibu dengar dan membawa pulang oleh-oleh berupa ilmu yang bermanfaat, iman yang bertambah, dan amal yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya, kita menuju ke berikutnya. Wa min uqubati dzunub, di antara hukuman-hukuman terhadap dosa, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimar rabbi wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wala budda sya'a am abah. Di antara uqubat adz-dzunub, di antara efek atau hukuman-hukuman terhadap dosa itu melemahkan rasa ta'zim dan pengagungan terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam hati itu berkurang tuh, melemah rasa pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan melemahkan rasa wiqar atau waqar, rasa segan kepada Allah itu lemah dalam hati seorang hamba. Jadi pengagungan dan segan itu udah mulai melemah gara-gara apa? Dosa yang dia lakukan. Enggak segan lagi sama Allah. Enggak mengagungkan Allah lagi. Dan kata Ibnu Qayyim, walabud sya'a amabah. Dan ini pasti terjadi, baik dia menyadarinya atau tidak. Pasti terjadi, baik menyadari atau tidak. Dosa dan maksiat itu mengurangi pengagungan dan rasa segan kepada pencipta semesta alam ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walau tamakkana waqarallahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajra'u ala ma'asi. Seandainya rasa segan kepada Allah dan keagungan terhadapnya benar-benar tertanam pada hati seorang hamba, niscaya hamba ini gak bakal berani bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ada rasa segan, ada rasa bersalah. Nah,
Coba kita korelasikan efek maksiat dengan melemahnya kita untuk tadabbur alam, untuk tafakkur alam, untuk merenungi alam semesta ini. Karena di antara hal yang saya suka sebenarnya di area Cisauk ini, kalau udah sampai BSD itu, ya alamnya, pohonnya, kalinya, sungainya, ademnya, nikmat. Ini kan dekat sungai. Apa? Cisadane apa? Cisadane. Ya. Nah, Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini saya pun merasakan kalau duduk di sini, itu di hadapan saya seberang sana kan pohon-pohon, dan itu sangat nikmat, indah. Nah, ada poin yang jarang dibahas di mana-mana, yaitu efek dosa melemahkan seseorang untuk tafakur alam. Dan it doesn't mean, itu bukan berarti bahwasanya pecinta alam itu rata-rata imannya tinggi, nggak gitu juga. Ya, nggak gitu juga. Jadi banyak dosa bisa mengakibatkan kita itu ngerasa biasa aja ketika melihat alam semesta. Maksudnya biasa aja, itu nggak tergerak untuk beribadah, nggak tergerak untuk beriman lebih tinggi, nggak tergerak untuk merenungi ini tuh ciptaan Allah gitu loh. Gara-gara dosa seperti itu. Dan sebaliknya, dan tidak sebaliknya. Kalau misalnya ada orang pecinta alam, ya suka naik gunung, suka hiking, suka surfing, itu nggak berarti mereka imannya lagi tinggi, belum tentu juga. Tetap aja banyak orang maksiat walaupun dia pecinta alam, dia melakukan konservasi hewan ini, hewan itu, dia melakukan penelitian saintifik terhadap hewan ini, tumbuhan itu, ternyata nggak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ada sendiri gitu loh. Nah, dosa mengurangi kadar tauhid. Nah, korelasi pembahasan dosa ini dengan menurunnya tentang tadabbur alam, tentang tafakur terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita simpulkan bahwasanya tadabbur alam memperkuat pengagungan terhadap Allah. Tapi jika diniatkan untuk itu gitu loh. Ya. Karena memang Ibnu Qayyim rahimahullah dalam awal kitab Ad-Da'wah Dawa juga pernah menyatakan, dan juga kitab Al-Fawaid, bahwasanya di antara bentuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan cara merenungi ayat syariah seperti Al-Qur'an, hadis, hukum-hukum Islam, untuk mengenal Allah dengan itu, ayat syariah. Bisa juga dengan ayat kauniyah, yaitu melihat ke penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan dan mengkorelasikannya dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta. Itu mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui takdirnya. Nah, ini adalah cara kedua untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba merenungi ciptaan Allah, misal langit yang tinggi, bumi yang luas, gunung yang menjulang, makhluk hidup yang saling melengkapi, dan sistem kehidupan yang penuh hikmah dengan kompleksitas yang luar biasa ini, maka hatinya akan dipenuhi rasa takjub dan tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Di Al-Quran penuh akan hal itu, jemaah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu dianjurkan bagi kita untuk melihat hal-hal tersebut. Langit tuh Masya Allah, kemudian bumi begini, unta begini, gunung begini. Maka kata Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang berakal yang tadabbur. Nah, dengan tadabbur seperti ini, merenungi penciptaan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, dosa itu menjadi sesuatu yang terasa sangat berat. Karena apa? Karena hati dipenuhi rasa ta'zim kepada Allah dengan proof dan bukti-bukti yang terhampar begitu mahaligainya. Gitu loh. Ya. Tapi kalau kita lihat banyak dari bahkan anak-anak muda kaum muslimin, ya, ketika melihat landscape, pemandangan, view yang sangat indah, itu kan
apa yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang tidak ada zikir-zikirnya sama sekali. Gila lah, gila. Apa yang gila coba? Gokil, goks, dan seterusnya. Dari kalimat-kalimat atau kata-kata keluar yang nggak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi dosa. Ya. Padahal kan tinggal ngomong Masya Allah. Dari rombongan touring, ya misalnya, atau rombongan yang ya touring atau yang mungkin jalan kaki atau yang naik motor atau naik mobil naik apa, ketika melihat pemandangan indah semua wih apa bersaut-sautan suaranya, cuman satu orang yang bilang Masya Allah, itu dikira alim banget gitu loh. Masya Allah gitu kan, dia bilang Masya Allah kayak ustadz nih, padahal enggak, padahal dia bukan ustadz, cuman ikhwan pengajian yang kalau ngaji tidur. Nah itu tetap Masya Allah, Masya Allah. Yang lain nggak ada Masya Allah. Seolah-olah lidah itu susah untuk bilang Masya Allah karena takut dianggap alim. Padahal apa beratnya sih ngomong Masya Allah? Itu saking susahnya itu. Nah berarti di sini apa yang menghalangi orang-orang untuk mengatakan Masya Allah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau Subhanallah atau misalnya zikir lah pokoknya, yang menghalangi apa? Dosa. Kok lebih mudah ngomong jorok dibandingkan zikir? Karena apa? Dosa. Dosa menghalangi seseorang dari mengagungkan Allah Ta'ala ketika melihat apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari keajaiban-keajaiban ini. Kayak dosa menghalangi hati juga dari tadabbur, menghalangi hati dari rasa segan kepada Allah. Orang yang terjerumus dalam maksiat akan merasa jauh dari Allah. Hatinya menjadi keras, lalai dari merenungi ciptaan Allah. Ia tidak lagi tergerak hatinya ketika melihat matahari terbit. Ya, melihat hujan turun, nggak tergerak hatinya. Atau burung berterbangan, itu udah kayak biasa aja. Nggak ada korelasinya, dikorelasikan dengan penciptanya gitu, nggak ada. Coba ini ibadah yang mahjurah jemaah. Ini ibadah yang banyak ditinggalkan. Yaitu apa? Tadabbur alam, tafakkur tentang makhluk-makhluk Allah. Semua itu kayak pemandangan kosong belaka tanpa makna ketika melihat keajaiban-keajaiban ini. Padahal semua ini seharusnya menjadi apa? Menjadi ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Akibatnya karena proof dan bukti sudah dihamparkan, namun orang yang menjadi objek pembuktian ini enggak ngeh dengan bukti-bukti ini, akhirnya pengagungan kepada Allah menipis. Enggak ngehan orangnya, enggak sensitif terhadap kebaikan Allah, udah memberikan kepadanya fasilitas dan juga pemandangan-pemandangan hamparan bukti yang sangat luar biasa. Yang tidak ada makhluk satupun bisa menciptakan semisalnya. Kalau penghormatan dan pengagungan kepada Allah menipis, maka keberanian untuk bermaksiat semakin besar. Karena hati tidak lagi merasakan kehadiran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Gitu. Syaitan itu Pak, ya Bu, ya, selalu punya cara beragam untuk mengalihkan hati manusia agar tidak mengagungkan Allah. Kalau mau dikupas di Indonesia tuh banyak banget kayak gini ceritanya. Ada curug sedikit, angker. Ada bambu sedikit, kualat nanti. Ada aja. Ada sendang apa sendang. Kayak danau gitu, kayak Belumbang, sendang. Kalau orang Jawa itu sendang, kalau di Indonesia apa ya? Di Jawa. Mata air, indah, itu sedikit. Langsung dia dikaitkan dengan apa? Bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Penunggunya. Emang siapa yang nunggu? Waiter. Siapa yang nungguin? Ya. Pantai cakep sedikit, Cikidul gitu. Gitu-gitu aja. Iya. Ntar pohon beringin gede gitu, langsung dia apa? Ada kuntinya, ada subhanallah. Padahal ini semua kan makhluk Allah gitu loh. Beneran kalau kita ahli tauhid nih.
ke pohon beringin. Kan pohon beringin ada ininya apa namanya? Tali-tali itunya. Atau mau potek berapa biji kayak apa-apa. Kalau emang itu dalam rangka ini, masya Allah, pengagungan terhadap Allah. Itu kalau ada jinnya di situ ya, nggak bakal ganggu, beneran, nggak bakal ganggu. Ada sendang sedikit, ada pemandian air panas di pelosok mana itu, atau jadi tempat wisata. Nanti ada apa? Tiba-tiba ada lidi-lidi yang biasa buat apa tuh, yang asap-asap itu apa namanya? Dupa-dupa apa itu namanya, nggak tahu apa namanya. Mio, iho, neon, iyo. Iya itulah Pak, itu yang Bapak sebut lah, saya nggak tahu namanya apa. Nah itu saya pernah nemuin di suatu saat di tempat ya, daerah Dieng, daerah semisal itulah. Dan itu daerah pegunungan ya, dingin, dan ternyata ada pemandian air panasnya, terus kemudian ada curugnya, ada apa namanya, sumber mata air dari tanah bebatuan gitu. Nah di situ ternyata ditaruh itu, kok kayak orang Cina lagi halo gitu Pak. Oh gitu, Niha, hah? Iya, Nio. Ya pokoknya gitulah ya. Taruh ditancep-tancepin di situ. Maka kemudian ini mah kayak gini, aduh, yes, masya Allah. Alam yang ciptain Allah, air jernih ini yang adakan Allah, dan fasilitas semuanya dari Allah. Tapi syaitan berusaha untuk memalingkan supaya orang-orang mengagungkannya siapa? Penunggunya, itu jin kalau emang ada. Itu kan khurafat doang. Maka tak copot-copotin. Alhamdulillah nggak sakit saya. Mungkin yang sakit jinnya kalau dicopot-copotin tuh benda-benda. Nggak ada apa-apa. Waktu dulu ketika anak dulu lulusan pesantren Al-Irsyad Tengaran. Di dekat pesantren itu, nggak dekat-dekat amat, cuman anak mungkin santri pertama kali dan nggak akan ada lagi yang seperti ini mungkin. Itu jalan setapak yang jauh, ujung-ujungnya itu ada semacam tebing ke bawah, dan di bawahnya itu ada hamparan sawah. Pokoknya indah. Tapi itu tahun berapa ya? Tahun 2003 dulu. Pas kemarin 2024, 2023, 20 tahun kemudian ya. Anak kesana itu semua sudah ilalang, udah nggak ada lagi karena pemilik sawah kayaknya udah pada wafat semua. Karena ketika di situ pemilik sawahnya rata-rata udah tua. Tahun 2003 aja udah tua, apalagi 2023 udah kembali ya. Nah, maka anak ke situ dulu sendirian untuk menelusuri sungai kecil itu sendirian, sungai kecil gitu. Anak pengen tahu dia sumbernya di mana. Makanya perlahan-lahan nyusurin gitu kan. Nah, di situ ada tebing. Tebing itu ada bambunya di atas tebing itu, dan bambunya menaungi bawah tebing itu. Nah, di bawah tebing itu ada sendang, mata air gitu. Kayak belumbang atau apa gitu. Cetek memang, tapi air bersumber dari situ. Nah, di situ ada apa? Ada sesajenan gitu. Ada sesajenan di situ. Anak pikir, ketika itu alhamdulillah udah belajar tauhid kan di pesantren. Apaan seperti ini? Itu bagi orang Jawa sekitar situ, itu pasti tempat angker. Kak, yang gimana gak angker? Atasnya itu pohon ini loh, apa? Bambu yang memayungi, bawahnya sendang. Kan pas banget ini. Ini kalau uji nyali kesurupan biasa orang di sini, jangan-jangan ya. Karena emang nggak ada orang, sepi. Emang itu siang-siang. Terus ada sesajian kayak gini, ya tak tendang-tendangin. Ternyata nggak, abis itu nggak ada, nggak kena, nggak sakit, nggak apa. Enggak, alhamdulillah. Asal jangan direkam, ya kalau direkam repot ya. Tapi ketika itu nggak ada kamera. Nah, tak tendang-tendangin. Enggak, sampai pesantren, pulang, nggak sakit, nggak apa. Malah kayaknya semakin sehat tubuh itu setelah itu. Nggak ada apa-apa. Nah, kenapa sebagian orang jangankan nendang-nendang sesajen, enggak klakson, enggak permisi, enggak kula nuwun bah, enggak gitu aja, itu katanya langsung sakit gitu loh. Enggak kula nuwun bah, gitu kan. Padahal belum tentu jinnya mbah-mbah, bisa aja remaja. Ya. Kenapa enggak kula nuwun, Dek? Ya. Nah, ada yang nggak melakukan etika versi mereka seperti itu, sakit abis itu. Ya khurafat, ini Pak, ini tatoyur namanya.
Terus ada orang yang enggak nyediain apa-apa, sakit di tempat keramat seperti itu. Tapi ini nendang-nendang enggak sakit. Perbedaannya di mana ya, kawan? Tauhidnya. Ya. Karena syaitan itu ketika seorang bertauhid ikhlas lillahi ta'ala dan enggak ada yang dia cari kecuali Allah Azza wa Jalla, enggak takut sama siapa-siapa kecuali Allah Azza wa Jalla, syaitan juga enggak mau. Gitu loh. Nah, ketika kita ada pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla, bukan mengagungkan jin, maka jin pun enggak bakal berani, sebenarnya enggak bakal berani. Pernah enggak dengar kata orang misalnya, hati-hati kalau ngeruqyah nanti ada serangan balik. Nanti ada serangan balik gitu. Kayak main bola aja nih serangan balik gitu kan. Kalau misalnya ruqyah, hati-hati dengan serangan balik. Nanti sampai rumah kalau bisa jangan langsung ke rumah, ngopi dulu kayak di mana supaya setannya kesesat. Ini bahlul lagi nih. Ya. Emang kayak gitu maksudnya ruqyah nih. Harus hati-hati kalau ngeruqyah ke rumah pasien, misalnya kesurupan jin apa? Jinnya kuat. Nanti kalau pulang hati-hati dengan serangan balik, ente bakal diserang sama setannya. Setannya dendam gitu kan. Nah, kalau bisa nanti pas pulang ke rumah jangan langsung ke rumah, jangan langsung ketemu anak istri. Ngopi dulu kayak di mana gitu, warkop gitu biar lah. Emang jin kayak gitu apa? Ngikutin terus ke warkop, terus ngopi bareng, terus peruqyahnya balik ke rumah, ketinggalan jinnya. Lah kemana tadi orangnya? Masa kayak gitu? Ya namanya diikutin kalau emang ngikutin ya. Tapi ini trek apa seperti ini? Nggak usah takut. Ngeruqyah tanpa takut serangan balik. Kenapa? Kita punya Allah. Nah ini kan kaidah kayak gini rata-rata itu berasal dari peruqyah yang make juga gitu loh. Make jimat lah atau make kebid'ahan, cara bid'ah. Kalau kita clean lillahi ta'ala, mintanya betul sama Allah, bertauhid dengan baik, kemudian tidak melakukan ritual bid'ah dalam ruqyah, enggak ada itu serang balik, enggak ada. Enggak diikuti nama jin serang balik. Pas dia pulang ke rumah ngebawa genderuwo gitu. Enggak ada. Enggak usah takut, enggak usah mikir kayak gitu. Maka orang yang mengagungkan Allah, makanya peruqyah yang mungkin lebih condong ke sunnah, itu rata-rata sehat-sehat aja kok. Tapi kalau ngeruqyahnya juga pakai jin, lah pulangnya kena serang balik. Lah iyalah, lah orang yang dia gunain jin, nah jin yang ditangkal dendam sama jin yang menangkal, akhirnya berantem jinnya, yang kena efeknya manusia akhirnya. Betapa seringnya manusianya nggak apa-apa, tapi jin peliharaannya yang saling berantem, gitu. Maka jangan antum kira dukun ketemu dukun langsung menjalin ukhuwah perdukunan, nggak ada. Ini Masjid Al-Ukhuwah ya. Dukun ketemu dukun, itu jinnya itu apa? Nyetrum satu sama lain. Jadi antar jin itu jangan antum kira bersahabat, ya kan? Wong antar kuntilanak aja ada berapa macam kok beda, ada kuntilanak putih, kuntilanak hitam, kuntilanak cowok, kuntilanak merah. Macam-macam. Mereka sering berikhtilaf satu sama lain, gitu. Berselisih, nggak sama. Jadi setan-setan itu berselisih. Bahkan setan asli bermusuhan memang satu sama lain. Anak-anak indigo, orang-orang indigo yang ketika lewat apa? Lewat tempat keramat, lewat kuburan keramat, lewat tempat angker. Kenapa kok langsung ngerasa gelisah? Karena ada clash antar jin, gitu. Iya, jinnya, orangnya sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi kok nggak enak ya? Jin ente tuh kayaknya clash sama jin warkop situ, gitu. Oke, jadi tadabbur alam, mengagungkan Allah. Hanya mengagungkan Allah. Tempat-tempat keramat enggak dianggap keramat karena ngejin. Tapi ini semua ciptaan Allah. Curug, sendang, air apa namanya yang panas-panas itu, pemandian air panas, apa-apa itu semua makhluk Allah, ciptaan Allah. Kontribusi jin enggak ada di situ. Kontribusi jin enggak ada di situ. Ya. Rumah kosong atau kamar kosong, kalaupun ada jin, itu bukan milik jin. Ini rumah milik pemiliknya. Tertulis di akad dan aktenya. Maka kalau ada jin ngaku-ngaku ini tempat saya, mana akte? Nggak ada kan? Nggak ada. Manusia punya manusia. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa rubbama ightarral mughtar.
faqala innama yahmiluni 'ala al-ma'asi husnur raja'i wa tama'i fi 'afwihi la du'fa 'azamatihi fi qalbi. Terkadang seseorang yang tertipu berkilah dengan berkata, dia bermaksiat dan dia tertipu dengan pikirannya sendiri, dia berkata begini, sesungguhnya yang mendorong saya untuk bermaksiat itu hanyalah karena husnuzon saya kepada Allah, baiknya harapan saya kepada Allah, dan besarnya keinginan saya terhadap ampunan Allah, bukan karena lemahnya pengagungan terhadap Allah Ta'ala dalam hati saya. Ini tipu daya. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza min mughalatatin nafs. Padahal ini adalah tipu daya jiwa terhadap dirinya sendiri. Itu orang yang bilang, ketika dia maksiat, dia nasihatin, bang, berhenti bang, jangan gitu terus bang, berhenti, bertakwalah pada Allah. Kata dia apa? Gak apa-apalah, Allah kan maha baik, Allah kan maha pengampun, rahmat Allah kan lebih luas daripada kemarahannya. Nah gitu. Jadi orang ini tetap aja bermaksiat sambil ngarepin ampunan Allah. Maka ini adalah apa? Tipuan dari dirinya kepada dirinya sendiri. Fa inna 'azamatallahi wa jalaluhu fi qalbi al-'abdi wa ta'dhima hurmatihi tahulu bainahu wa bainadz dzunub. Sesungguhnya keagungan dan kebesaran Allah dalam hati seorang hamba, kalau hamba tersebut mengagungkan dan menganggap Allah itu akbar, maha besar, dan mengagungkan larangan-larangannya, itu akan menghalangi antara dirinya dengan maksiat tersebut. Ya, akan menghalangi, karena membuat jadi nggak enak, membuat jadi segan untuk bermaksiat, karena ada waqar, ada pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla di hatinya. Ini bentar lagi jam 10, ibu-ibu kalau ada pertanyaan nanti kayak biasa di kertas Bu ya. Pertanyaan bebas tentang apa aja. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim kemudian fal mutajarrun ala ma'asihi ma qadaruhu haqqa qadrih. Mereka yang berani melakukan maksiat pada Allah, sejatinya mereka belum mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, belum menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Wa kaifa yaqdiruhu haqqu qadri aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarju waqarah wa yujillahu man yahunu alaihi amrahu wa nahyahu. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengagungkan dan memuliakan Allah? Bagaimana mungkin seseorang berharap kemurahan dari Allah? Bagaimana mungkin seseorang berharap perlindungan dari Allah padahal ia meremehkan perintah dan larangan Allah? Hadza min amhalil muhal wa abyanil batil. Ini adalah kemustahilan yang paling nyata dan kebatilan yang paling terang. Oke, kita korelasikan dengan refleksi kehidupan manusia zaman sekarang, yaitu antara mengagungkan Allah dengan tidaknya dikorelasikan dengan apa? Dengan kondisi ekonomi dan bagaimana kecurangan manusia di zaman sekarang. Di antaranya, kita tahu kerapuhan spiritual itu sebagai akar kecurangan dalam ekonomi. Jiwanya itu rapuh. Jiwanya itu buruk, busuk. Itu akar kecurangan dalam muamalah. Banyak pelaku kecurangan dalam urusan ekonomi dan muamalah. Seperti riswah, suap penyuap. Seperti riba, khida, penipuan, manipulasi data, penggelapan aset dan dana, eksploitasi pekerja, buruh, dieksploitasi, gaji sedikit, jam kerja diekstrakan. Ini banyak orang yang curang seperti ini, berdalih bahwa mereka itu berharap ampunan Allah kelak. Jadi, nyuap iya, riba lancar, nipu iya, manipulatif, suka menggelapkan dana, dan menzalimi orang lain, namun giliran sholat,
paling pertama gitu. Terus giliran donasi ke masjid paling pertama, tapi itu dia haram rata-rata. Ini sebenarnya spiritnya, jiwanya ini nggak benar orang ini. Dan belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala sedekahnya. Dan ibadahnya juga bisa jadi belum tentu diterima oleh Allah sholatnya. Karena sholat itu doa, dan doa dari orang yang memakan harta haram itu nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sholat itu kan doa. Maka hati-hati, doanya boleh jadi dikhawatirkan tidak tidak diterima oleh Allah. Memang melaksanakan kewajiban iya, tetapi pahalanya bisa jadi nggak ada. Jadi mengira itu kan urusan muamalah, hablum minas. Yang penting saya ibadahnya aja, insya Allah diampunin. Oh justru malah serem kalau hablum minasnya buruk. Kalau kita melanggar atau kalau kita merampas hak manusia, itu pemaafannya sulit di hari akhir nanti. Ya. Di antara mereka ada yang bilang ini, Allah Maha Pengampun, nanti saya taubat kalau saya sudah mapan. Subhanallah, justru orang kayak gini ketika mapan susah taubat. Kayak kita sedekah, Pak. Sedekah itu kan gak harus nunggu kaya. Kalau antum bilang saya bakal sedekah nanti kalau saya kaya, loh ini orang bohong. Kalau kayak gitu caranya, kalau kayak gitu mentalnya, ntar pas kaya nggak sedekah, karena sedekah itu bisa sekarang. Sedekah itu nggak harus jadi kaya dulu. Bahkan justru orang ketika saat miskin kesulitan sedekah, padahal harusnya empatinya besar, nanti pas dia kaya jadi orang ujub dan kagetan. Maka sedekah itu dari sekarang, bukan nunggu mapan, nunggu kaya. Ada juga beralasan dengan begini mereka nih, saya kan cuma nyari rezeki. Saya cuma nyari rezeki Allah. Maling Pak, Bu, atau koruptor, atau orang yang manipulatif. Kalau misalnya di majelis taklim kita doain semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki, amin. Semuanya bilang amin. Semua bilang amin. Tapi nggak mikirin bahwasanya harta-harta hasil curang ini itu balak buat dia. Bukan rezeki yang halal buat dia. Dan dia enggak mengagungkan Allah dengan tidak merasa bahwa ini semua itu haram. Tapi tetap dilakukan. Kemudian ada juga alasan lain. Dengan mengkomparasikan dengan amalan orang lain yang lebih buruk. Misal, semua orang juga curang, kan bukan saya doang. Daripada saya bunuh orang, mendingan saya curang gitu. Nah gitu. Ini alasan yang sebenarnya logical fallacy. Ya, kalau misalnya gini, ketika pengamen ngamen gitu. Kadang pengamen bilang, Pak, daripada saya bunuh orang, mendingan saya ngamen. Ini juga logical fallacy. Tapi ya memang orang awam sekali ya, jadi nggak paham mungkin kalau itu nggak boleh. Karena ini salah tetap. Kita jangan melegitimasi dan menganggap sah suatu amalan maksiat dengan kita komparasikan terhadap maksiat orang lain yang lebih besar sehingga seolah-olah kita itu nggak masalah. Salah, tetap salah. Ya. Kalau seseorang mengagungkan Allah, dia itu nggak melihat di seberapa kecilnya maksiat dia, tapi dia melihat siapa yang dia maksiati. Sebagaimana kata yang tadi Anda udah sebutkan di awal-awal. Jangan engkau pandang maksiat seberapa kecilnya ia, tapi pandanglah seberapa agungnya Allah Ta'ala yang telah engkau maksiati. Begitu. Kemudian korupsi, kerakusan, ihtikar atau monopoli itu seringkali bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ketidaktakutan. Gitu. Ya. Korupsi, curang, tomak, rakus akan dunia, monopoli, itu seringkali bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ketidaktakutan pada Allah Azza wa Jalla. Loh, orang yang korupsi emang tahu nggak itu korupsi? Tahu, makanya dia korupsi, karena tahu caranya. Orang ketika rakus tahu nggak kalau dia rakus? Tahu kok dia kemaruk? Tahu. Orang kalau dia suka memonopoli sesuatu, menggelapkan sesuatu,
memalsukan data. Tahu nggak kalau ini haram? Tahu. Berarti ini bukan masalah tidak tahunya dia, tapi tidak takutnya dia pada azab Allah dan balasan Allah. Berarti orang jahil berarti tidak tahu. Tapi orang yang tidak takut berarti tidak ta'zim kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya nggak mengagungkan Allah. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mengerti agama. Tahu agama tapi korupsi. Tahu agama tapi korupsi. Tahu agama, bahkan ngomong tentang zuhud, tentang jangan mencari dunia, tapi apa? Rakus akan dunia. Coba kalau kita lihat kitabnya Ibnul Jauzi, Talbis Iblis ya, dan juga Sayyidul Khatir dan beberapa kitab lainnya. Ibnul Jauzi termasuk ulama yang sangat sering menentang beberapa kalangan sufi yang menampilkan dengan penampilan sederhana. Compang-camping, bajunya kusut, seperti orang yang sangat zuhud dan tidak peduli dengan dunia. Tapi ternyata kata Ibnu Jauzi, tapi hati mereka seperti Firaun. Ya. Makanya parameter untuk apalagi modern sekarang, baju bagus itu tidak melazimkan sombong. Ya, nggak mesti sombong. Dan baju compang-camping nggak mesti tawadhu. Nggak mesti zuhud juga. Karena zaman sekarang orang variatif. Ada orang kelihatannya meninggi, tapi karena memang dia punya hak atau mungkin memang dia punya watak kayak gitu. Ya. Dan ada orang merendah. Ada orang merendah, tapi banyak orang merendah sekarang untuk meroket, bukan meninggi lagi, merendah untuk meroket. Tawadhu tapi ngeselin karena pengen apa? Pengen supaya roket. Dia tawadu tapi pansos gitu loh. Ada seperti zaman sekarang. Zaman yang memang karakter orang berubah-ubah. Dan variatif. Lebih variatif daripada dulu. Ya. Nah. Ketidaktakutan kepada Allah Azza wa Jalla ini. Tidak ta'zimnya. Bahkan sampai level orang yang ngerti agama. Orang yang ngerti agama. Ya, bisa aja rakus, ngomongin agama, ngomongin tentang jangan cari dunia, zuhud dan seterusnya, tapi ternyata rakus. Bisa itu, seperti itu bisa. Maka Ibnu Qayyim berkata, barang siapa yang menyangka bahwa rahmat Allah akan menaunginya sementara ia terus-menerus melanggar hukumnya, maka ia termasuk orang yang jahil terhadap Allah dan tertipu oleh jiwanya sendiri. Begitu, umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke, mungkin sampai sini materi. Jika ada pertanyaan mungkin dipersilakan bagi ummahat jika yang bertanya di kertas. Para bapak, para abah jika ada yang bertanya boleh langsung. Namun sedikit saya tambahkan sebelum mungkin ada pertanyaan, ditambahkan di sini. Di surat Al-Hasyr ayat 21 kata Allah Azza wa Jalla, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah karena takut kepada Allah. Maka jikalau gunung saja tunduk karena pengagungan terhadap kalam Allah, yaitu Al-Qur'an, maka manusia lebih layak lagi untuk khusyuk dan mengagungkan Allah. Nah, kalau kita komparasikan jin, ya, jin yang kafir, kalau dengar ayat Allah, kabur dia, kesakitan. Namun manusia enggak. Bahkan terus-menerus maksiat, mendengar kalam Allah maksiat terus-menerus. Keras hatinya, enggak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai dibahas dalam beberapa kitab fikih. Hukum. Jadi beberapa ulama memakruhkan
pembacaan Al-Quran di pasar-pasar. Dulu di zaman ratusan tahun lalu, kitab-kitab ulama fiqih itu ada pembahasan itu. Dimakruhkan membaca Al-Quran di pasar. Maksudnya apa? Ya pasar zaman dulu, kayak pasar tradisional gitu. Lalu ada orang yang baca Al-Quran. Jangan. Loh kenapa? Agar Al-Quran ini tetap terhormat dan dihormati. Loh kok gitu? Karena kalau sampean baca Al-Quran di pasar, orang lagi pada transaksi, maka Al-Quran ini nggak didengar sama mereka. Paham gak sih maksudnya? Nggak didengar sama mereka, karena orang lagi pada sibuk. Maka jangan baca Al-Quran di tempat orang lagi pada sibuk, sehingga Al-Quran jadi nggak dihormatin gitu loh kesannya. Itu ratusan tahun lalu. Nah sekarang ketika udah ada toa masjid, udah ada toa masjid, ya sebenarnya pembahasannya serupa. Yaitu kalau bisa jangan bacain Al-Quran melalui toa masjid. Ini bukan berarti anti Quran, bukan. Karena kenyataannya orang itu Al-Quran dibacain di toa masjid dengan speaker atau dengan mungkin rekaman atau gimana. Tapi orang pada beraktivitas lalu lalang tanpa mau mendengar Al-Quran itu. Jadi kayak diremehin Al-Qurannya gitu loh. Yaitu ada pembahasan dalam fikih seperti itu. Padahal kalau kita lihat Al-Hasyr 21, gunung aja kalau misalnya diturunkan Al-Quran padanya, maka akan tunduk terpecah-pecah karena takut kepada Allah. Wah ini manusia diperdengarkan Al-Quran apalagi sebelum Jumatan. Setengah jam atau 1 jam sebelum Jumatan, itu di setel tuh Al-Quran. Tapi yang jualan tetap dagang, yang jalan tetap ngobrol, yang ngobrol tetap ngobrol. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Bahkan ada yang nggak Jumatan juga. Nah sebagian juga mungkin pas mau subuh baca Al-Quran. Bapak-bapak ini udah biasa dari zaman dibaca Quran. Ya, sebelum subuh. Kalau baca sendiri fadol. Dan ini pakai toa masjid. Pakai toa masjid dan kemudian baca. Dari jam 4. Sekarang kan subuh jam 4:30 sekian itu. Dari jam 4 baca zikir Rasulullah. Bagi masyarakat mungkin bagus. Tapi coba, orang pada tetap tidur nggak? Pada tetap tidur. Pada tetap tidur. Jadi tetap nggak dihormatin gitu sebenarnya, nggak dihormatin. Dibaca Al-Quran berapa lembar gitu, masya Allah. Seandainya baca sendiri lebih afdol. Seandainya baca sendiri lebih afdol. Bahkan ada yang sampai teriak-teriak baca Al-Quran. Ini Al-Quran dijadikan hal yang justru gara-gara perbuatan ini jadi diremehkan. Nggak dihormati lagi. Jadi orang udah biasa dengan mengignore dan tidak mengindahkan bacaan Al-Quran. Ya. Giliran yang betul-betul didengar baca Al-Quran apa? Pas mau kondangan, pas di akad nikah, tahlilan, itu pun mereka dengar gimana? Pas udah mulai baca qori'nya dengan pembacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terus pada mengheningkan cipta. Bismillahirrahmanirrahim. Pada diam. Nunduk aja tuh mama. Ayatnya kalau pernikahan yaitu ayatnya wa min ayatihi dan seterusnya ya. Itu terus tuh dari dulu sampai sekarang. Karena saya udah biasa ngisi khutbah nikah ya, jadi hafal pasti tuh ayat, bener kan gitu. Pada diem tuh mama tuh. Bagus sih diem. Tapi ana nggak yakin banget diemnya tuh diem karena nggak mikir, nggak mentadaburi, karena diem aja. Coba kalau yang dibaca bukan 2-3 ayat. Al-Baqarah 1 juz. Baru 1 halaman udah nggak bisa diem. Udah batuk dah tuh. Karena nggak biasa tadabbur. Nggak biasa tadabbur di acara tahlilan misalnya, atau di acara keluarga arisan. Kan kadang-kadang awal-awal ada baca tuh. Ya baca jangan panjang-panjang, biasanya nggak panjang-panjang kan? Setengah halaman.
Ya. Kalau bacanya dengan langgam bayati, lamban 2 halaman, itu setengah jam. Ya. Orang nggak betah, nggak tadabbur orang. Kenapa? Karena nggak biasa tadabbur, biasa mengignore Al-Quran, biasa ada di jalan-jalan, di masjid-masjid. Terus kita udah biasa nggak begitu dengerin. Belum lagi nggak paham artinya juga gitu. Nah, pengagungannya kurang terhadap Al-Quran. Pengagungannya kurang. Ada juga yang nggak kayak gitu, tapi versi lain, yaitu apa? Sudah mulai tidak pernah baca Quran lagi. Ini berarti mengagungkan Allahnya kurang. Penyebab sudah tidak pernah baca Quran lagi, penyebabnya apa? Dosa. Ya, itu penyebabnya. Kenapa kok saya ya sekarang beda ya sama awal-awal hijrah dulu misalnya. Dulu waktu awal-awal semangat banget baca Quran, walaupun salah-salah. Sekarang kayak udah senior hijrahnya, udah malas baca Quran. Ya, udah sering kajian, udah pernah kajian ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, tapi baca Quran udah jarang. Dosa, karena dosa, yakin. Justru dulu awal-awal kita kenal sunnah, lagi getol-getolnya kajian, lagi getol-getolnya baca Quran. Itu dulu dosa-dosa lagi lepas, Masya Allah. Jadi semangat banget tuh. Nah, karena udah ngerasa mungkin udah bosen atau mungkin udah lama nuntut ilmu merasanya gitu, mulai agak renggang baca Qurannya, bahkan tidak sama sekali. Padahal kita tahu hati kita itu sebenarnya merasa bersalah sebenarnya. Dengan kok nggak kayak dulu ya, gitu. Maka coba teliti lagi, dosa apa yang membuat kita nggak baca Quran lagi. Dan Anda sarankan ikhwan, ummahat juga, kalau kok sekarang berat ya baca Quran, kok sekarang males ya, mungkin bisa dimulai dengan sering-sering menyimak Al-Quran di rumah. Ya, sering menyimak sambil diam. Berikan sesi untuk itu. Ada beberapa orang yang nggak bisa langsung baca dulu. Ada beberapa orang harus diberikan rangsangan dengan sering menyimak Al-Quran di rumah atau di mobil. Boleh sambil nyetir dengerin Al-Quran, boleh. Pokoknya sering-sering denger. Lama-lama akan terbiasa, tapi dengernya bukan denger berlalu gitu aja. Denger dan sambil agungkan ini Quran, dengerin baik-baik. Apalagi kalau ada terjemahannya gitu kan. Al-Quran terjemahannya kan bisa sekarang download kan gampang semua. Sehingga dia paham. Nanti akan ada di situ kisah-kisah Nabi, ada di situ ancaman dan janji, ada di situ kabar-kabar terdahulu dan kemudian. Ternyata enak ya Al-Quran. Nah, mulai merasakan enak, ada koneksi, nyambung. Lama-lama tertarik, buka lagi. Mulai buka lagi, rajin lagi, bismillah insya Allah. Begitu para bapak dan ummahat sekalian. Ya, kalau kita yang mengagungkan Allah, maka mulailah betul-betul dengan membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Ada pertanyaan dari bapak nggak di sini jemaah? Para aba ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Ini ummahat ada pertanyaan satu. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita tutup habis ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah posting di sosmed kalau kita sedekah untuk Palestina? Tujuannya supaya memotivasi teman-teman jualan yang lain, tapi khawatir ain. Mohon saran. Bolehkah posting di sosmed kalau kita sedekah untuk Palestina? Tujuannya supaya memotivasi teman-teman jualan yang lain. Ada beberapa masalah di sini yang akan saya jabarkan di sini, ummahat. Ini dari ummahat ya. Anda sedekah ke Palestina sekarang nggak bakal nyampe. Berapa bulan belakangan segala humanitarian aid dan bantuan untuk orang Palestina nggak bisa diblokir. Dan skema atau sistem bantuan yang ditujukan untuk orang-orang Gaza itu sekarang dikelola bukan oleh United Nations atau semisalnya, melainkan ada gaya baru, cara baru. Bahkan pekan lalu itu ada beberapa pembagian makanan dan mungkin beberapa objek pembagian lah itu
Tapi kemudian qadarullah tentara Israel menembaki beberapa dari orang-orang Palestina ketika mereka sedang ngantri dan dibagi-bagi bantuan. Ya. Jadi dalam beberapa bulan belakangan ini tidak ada santunan untuk Palestina, nggak bisa. Kalau misalnya ada yang open donasi untuk Palestina di hari-hari belakangan ini, itu absolutely deceiver, penipu itu, nggak mungkin, nggak bisa. Orang antar negara aja nggak bisa, apalagi ormas, nggak bisa, nggak nyampe. Dan tidak semua bantuan ke Palestina sejak beberapa tahun belakang, nggak semuanya benar-benar nyampe. Entah karena emang dari negara Zionis itu memang memblokir, atau dari pemegang amanahnya yang justru mengalihkan amanah ini kepada pihak lain atau memakannya. Itu ada seperti itu. Ya. Berat, subhanallah. Dalam beberapa bulan belakangan ini memang Gaza itu dari semua sisinya nggak ada yang bisa masuk. Bantuan nggak ada. Baik bantuan makanan, bahkan bantuan medis, ya, bahkan bantuan medis. Ada seorang dokter namanya Victoria Rose. Dia dokter dari UK, United Kingdom. Ketika itu diwawancari oleh BBC karena bulan Maret kemarin baru dokter ini kunjungan ketiga kalinya ke Gaza. Jadi sebelum-sebelumnya tahun-tahun kemarin udah. Maret kemarin kunjungan ketiga kalinya selama mungkin 3 pekan di Gaza. Dan kata dokter Victoria Rose ini perempuan dan bukan muslim, bukan muslimah. Tapi dokter dari memang bekerja di organisasi bantuan kemanusiaan. Kata dia, di kunjungan ketiga ini adalah kondisi state yang paling buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang nih kondisi orang-orang Gaza paling buruk dari segi bangunan, infrastruktur, dan kejiwaan, kesehatan mental, juga fisik. Itu amburadul. Ya. Karena terjadi penurunan massa otot yang luar biasa pada orang-orang Gaza. Penurunan massa otot. Yaitu, jadi ototnya menyusut gitu. Ya kelihatan ini. Ya menyusut ototnya. Karena apa? Disebabkan kurangnya makanan dan malnutrisi. Yaitu nutrisi yang buruk, gizi buruk gitu. Karena nggak ada makanan. Ya, gimana sih rasanya massa otot itu berkurang gitu loh. Karena saya aja yang operasi bulan lalu awal Mei di tangan ini, itu kan saya dibius total. Jadi 4 jam itu operasi nggak sadar sama sekali. Ini otot yang sebelah sini mengecil, udah kayak nggak pernah difungsikan, langsung kecil. Dibandingkan sini beda banget ini. Jadi beban sekali ketika menggunakan kanan ini, apalagi tambah besi, pen 2, jadi lebih berat rasanya. Ini padahal baru segini doang. Gimana kalau misalnya massa otot di sekujur tubuh? Itu lama-lama mungkin lumpuh atau nggak bisa beraktivitas. Jadi sebenarnya ini ada genocide secara halus dari negara Zionis ini. Semoga Allah melaknat mereka. Yaitu melaknat orang-orang Zionis ini. Dan menghancurkan, membinasakan mereka semua. Allahumma amin. Kalau misalnya Anda mau sedekah buat Palestina, lebih afdol sekarang sedekah doa. Bukan sedekah materi karena nggak bakal sampai. Nggak bakal sampai. Bantuan medis aja nggak sampai. Ketika di Gaza itu, ini reporting dari BBC sekitar 2 pekan lalu, jemaah. Jadi masih hot and fresh. Belum lama. Sesuatu yang disaksikan oleh dokter Victoria Rose ini, yang paling memediskan kalbu adalah di suatu ruangan pemulihan operasi
Itu banyak anak-anak kecil di situ setelah dioperasi. Nah, anestesi dan bius untuk mereka tadinya yang operasi itu kan udah terbatas dan berkurang. Sehingga pembiusan itu nggak bisa maksimal. Operasi tanpa dibius atau biusnya itu setengah-setengah, tetap sakitnya luar biasa itu. Ada nggak operasi nggak dibius enak gitu? Subhanallah. Ya, emang Rambo. Ya, ada luka dia jahit sendiri. Ya, itu kan film. Nah, di ruangan pemulihan tersebut, maka terdengar anak-anak itu pada nangis semua karena mereka habis dioperasi, ada yang diamputasi, ada yang ini, ada yang itu, beda-beda lah. Beda-beda. Mereka merasakan sakit dalam satu ruangan. Subhanallah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa jemaah kecuali berdoa, minta sama Allah semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Ini bendera Palestina. Alhamdulillah. Ya. Nah, semoga Allah Ta'ala melaknat dan menghancurkan orang-orang yang menghancurkan saudara-saudara kita dari negara Zionis itu. Ya begitu. Itu satu poin ya untuk Umahat ini. Sebagai info buat beliau. Ini update-nya seperti ini. Dan saya update-nya dari broadcasting berita yang official, yaitu dari BBC. Dan BBC ini termasuk yang cukup netral dalam masalah seperti ini. Karena BBC ini UK, United Kingdom. Dia dari London. Bukan dari USA, yang awalnya USA itu adalah sekutu dari Israel. Awalnya, kalau sekarang USA kan agak berlepas dari Israel. Karena masalah politik juga sebenarnya. Ya. Nah, kemudian kalau dari BBC ini termasuk yang menginformasikan kepada khalayak ramai, termasuk yang cukup giat secara harian menginfokan apa yang terjadi di Gaza. Di beberapa podcast BBC seperti itu. Jadi hal-hal yang detail dari kesengsaraan rakyat Gaza itu dipublish oleh BBC. Cukup netral, cukup bagus. Walaupun tetap ini BD kafir yang harus kita waspadai, tapi cukup bagus so far selama sepanjang ini. Ya. Nah, doa aja umat sekalian untuk saudara-saudara kita di Gaza. Nah, bolehkah posting di sosmed kalau kita sedekah untuk Palestina? Kalau sekarang Anda tidak bisa sedekah untuk Palestina. Agak nyampe. Maka jangan sampai uang Anda itu malah teralihkan kepada yang lain. Jangan. Kalau tujuannya supaya memotivasi teman-teman jualan yang lain, maka gimana? Gini, kata Allah Azza wa Jalla, in tubdu sadaqat fadi'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, oke, itu bagus. Apalagi kalau itu untuk memotivasi orang lain supaya sedekah, bagus. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau misalnya kalian tukhfuha yaitu menyembunyikan sedekah dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik buat kalian. Lebih afdol kalau mau sedekah disembunyikan. Tapi kalau memang dengan sedekah tersebut Anda zahirkan ingin mengajak dan menginspirasi orang-orang supaya ikut sedekah, maka ini nggak apa-apa. Tapi hati-hati dengan penyakit hati. Kalau merasa insya Allah saya selamat, insya Allah nggak bakal ria insya Allah karena ini cuma menjadi inspirasi saja, fotol, lakukan. Nah, adapun kemudian tapi khawatir ain, maka kita katakan ummahat dan para aba, ya. Ain itu betul, kata Rasulullah, ain itu nyata. Tapi jangan sampai kekhawatiran terhadap ain itu menghalangi dari amal soleh. Ya, khawatir akan ain sehingga menutup amalan soleh, ini adalah talbis syaitan itu sendiri. Ya begitu. Kalau memang Anda ingin beramal soleh
secara terang-terangan karena ingin memberikan inspirasi, dan Anda ikhlas, terus ada pikiran khawatir ain, hilangkan pikiran tersebut, fokus di ikhlasnya saja. Karena syaitan kesulitan mengganggu orang yang ikhlas. Jadi fokus di ikhlas saja. Saya kasih contoh dari ayat Al-Quran di surat Al-Hijr, ayat 39 dan 40. 39 dan 40. Kata iblis, ini iblis ini bilang ke Allah, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, wahai Rabbku, iblis aja ngakuin Allah itu Rabbnya gitu loh. Ya. Karena engkau telah menjadikan aku menjadi pihak yang sesat, maka aku akan menghiasi untuk manusia apa-apa di bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semua manusia, itu target iblis untuk disesatkan, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mereka orang-orang terpilih yang ikhlas. Yang ikhlas, syaitan kesulitan untuk apa? Untuk menggodanya. Oke, contoh lain di surat Yusuf ayat ke-24. Di surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri menteri, ya, istri penguasa saat itu, yang pengen istri itu sama perempuan itu pengen sama Nabi Yusuf. Dan terjemahannya, di antara terjemahannya wa hamma biha. Nabi Yusuf bisa aja juga pengen sama perempuan ini, tapi Nabi Yusuf sudah melihat petunjuk dari Allah sehingga nggak pengen. Jadi wallahu alam, pada asalnya Nabi Yusuf itu, pada asalnya Nabi Yusuf alaihissalam dihijab, ditutup dari keinginan untuk berbuat fahisyah dan zina tersebut. Ya, karena melihat petunjuk Allah. Atau mungkin saja awalnya pengen karena manusia laki-laki dengan kondisi prima, sehat, bugar, kemudian ini perempuan juga menarik misalnya, itu berat bagi laki-laki, berat. Namun Allah kasih hidayah sehingga tidak. Makanya kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan dari Nabi Yusuf keburukan dan kekejian. Hal-hal buruk dipalingkan dari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dilindungi dari bad intention, dari kekejian niatan, dihindari itu Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya beliau termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam qiraat lain bacanya innahu min ibadinal mukhlisin. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas kalau beramal. Kalau berbuat ikhlas. Maka orang kalau ikhlas berbuat, Allah lindungi dia dari bad intention. Dari niatan buruk. Baik niatan dirinya, Allah lindungi niatan dirinya dari niatan buruk. Atau niatan buruk orang, nggak nyampe ke dia, Allah lindungi. Beneran. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Maka Anda kalau misalnya mau sedekah, ikhlas. Dan Anda juga ikhlas menampakkan sedekah ini lillahi ta'ala, dengan tujuan supaya orang-orang juga tergerak. Maka kalau Anda jujur ikhlasnya, enggak ada ain. Sama kayak tadi saya bilang, ruqyah yang bertauhid, ketika ruqyah minta sama Allah betul-betul, dia jujur dalam ruqyahnya, enggak ada serangan balik. Enggak ada, Allah lindungin. Maka gini juga, orang beramal soleh ikhlas, enggak kena ain. Enggak. Jangan takut sama ain, jangan takut. Lakukan beramal aja. Kalau misalnya kayak gitu Pak, Bu, mau beramal soleh, takut kena ain, ya saya nggak isi kajian lah. Coba, Ustadz mana kok nggak datang-datang? Tahunya Ustadznya pulang, udah naik mau gokar, pulang lagi. Terus panitia bilang, Ustadz, ini udah 1 jam belum datang. Afan Bu, saya takut kena ain. Ya udah bubar, nggak ada kajian akhirnya.
khotib naik mimbar Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak sekalian jemaah rahimakumullah, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, karena khawatir saya kena ain, maka saya lanjut aja langsung ke sholat Jumat. Gimana? Bubar amalan soleh gara-gara takut ain. Beramal aja. Ikhlas lillahi ta'ala. Nggak usah pikirin kena ainnya. Gitu. Anggap kayak misalnya ibu mau lewat pohon-pohon keramat gitu. Nggak usah pikirin kekeramatannya. Nggak usah pikirin ada khurafat, ini ada kunti di situ, ada pocongnya, ada pocong kayak wowo, wewe, gombel dan seterusnya ngumpul di situ, jemaah di situ, tetap aja saya lewat. Itu bukan urusan saya. Saya mau lihat istiqomah aja. Fastaqim kama umirta. Istiqomah aja sebagai disuruh. Nggak usah nengok kanan nengok kiri. Lanjut. Ternyata sampai juga. Begitupun dalam amal soleh. Kayak kita sekarang sampai juga jam 9:30 selesai. Pas kan? Coba kalau dari awal saya mikirin ain. Nggak jadi kajian ini. Tapi ternyata 9:30 sebagaimana dijadwal. Jam 9 sampai 9:30. Berarti ya kita udahan sampai sini. Alhamdulillah pas banget. Ya, 9:11 ya. Ya, nggak 5 detik lagi. 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1, 0. Dah, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran jemaah semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.